Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita pilih kunci ya. Lihat, kuncinya kecil-kecil. Ini kunci pertama. Ini kunci kedua. Ya. Kemudian ini kunci ketiga. Kamu pilih menurut intuisi. Dan energi yang saya tarik adalah jodoh. Apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun 2021 ini? Orangnya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Oke. Yang saya sebut di sini adalah divine, bukan gender ya. Jadi tergantung divine-nya. Kalau kamu menonton video ini laki-laki, periksa dulu divine kamu. Kemungkinan feminin atau maskulin ya. Oke. Apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun 2021 ini? Ciri-cirinya seperti apa? Ini jodoh ya. Jadi bisa aja jodoh itu kamu ajak pacaran dulu, kamu ajak nikah, atau dia ngajak kamu nikah, ataukah dia ngajak kamu cuman pacaran doang. Seperti yang pernah saya katakan, jodoh itu bukan berarti menikah, tapi jodoh itu adalah pertemuan. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung, hai, saya Kak Tika, selamat datang. Silahkan aktifkan notifikasi dan subscribe-nya agar ke depan kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Untuk advice, deep reading, personal reading, kunjungi Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa di follow ya. Oke. Sesuai dengan intuisi kamu ya. Ini pembacaan general ya, jadi tidak menyinggung energi kamu secara personal. Kalau kamu ingin deep reading, melihat apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun 2021, saya sarankan untuk pembacaan chart, dan saya gunakan Vedic ya. Boleh juga dengan deep reading. Nah, untuk harganya kamu hubungi WhatsApp atau Telegram ya. Jangan sungkan mempertanyakan harga ya. Kalau kamu perlu mikir-mikir dulu juga silahkan ya. Yang penting kamu udah tahu dulu harganya, budgetnya ya. Oke. Apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun 2021? Kita mulai dari kunci yang pertama yang memanggil saya, yang paling ujung ini ya. Jadi untuk kamu yang ini, keduanya sabar dulu ya. Untuk teman-teman yang memilih kunci ini, apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun ini? Yang memilih kunci pilihan energi pertama. Wow. Si kartu pertama sudah Two of Cups. Kamu ketemu seseorang di sini. Dan yang kedua ada Six of Pentacles. Kemudian yang ketiga ada King of Wands. Kemudian saya tarik dulu ya, mohon maaf jika ada suara-suara ya. Itu di luar dari kendali saya karena saya readingnya pada siang hari. Oke, di sini ada Page of Cups. Oke. Di sini ada Nine of Wands, kemudian The Chariot, dan di sini ada Ten of Cups. Oke, di bottom of the deck ada Six of Cups. Oh, sepertinya jodoh kamu adalah seseorang dari masa lalu, teman dari masa kecil, teman sekolah dulu, atau seseorang yang pernah kamu kenal ya di sini. Mungkin teman kerja kamu di masa sebelumnya. Okay, Six of Cups, di sini ada pertemuan dan ada Two of Cups ya. Jadi entah kenapa tiba-tiba dalam pertemuan itu kamu seperti paham dengan jalan pikirannya dan cocok ya untuk ngobrol. Dan kemudian ada Six of Pentacles. Mungkin di sini masalahnya dia ini kayaknya terlalu perhitungan dari sisi keuangan. Atau kemungkinan ketika kamu ketemu dengan ini, kamu masih ada yang lain. Jadi kamu seperti setengah hati menjalin hubungan dengan orang ini, ya. Tapi dengan Page of Cups, di sini ini yang kamu harapkan. Kamu berharap menemukan seseorang yang memiliki hubungan yang jelas. Karena
Kamu ketika ketemu dengan dia, kamu punya seseorang, tapi hubungannya nggak jelas, janjinya nggak bisa dipegang di sini, nggak bisa memastikan apakah dia ini akan serius menikah dengan kamu. Nah, ketika kamu ketemu dengan orang ini setengah hati nih, saya lihat ya, kamu masih mau menunggu seseorang yang nggak pasti ini atau dengan orang ini ya. Dan King of Wands, saya lihat di sini mungkin ya, dia terlalu pasif, nggak terlalu menunjukkan minatnya untuk serius sama kamu. Dengan Nine of Wands ya, kamu juga di sini seperti menutupi sesuatu. Kamu tidak terbuka dengan orang ini. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan ya, jadi saya cut videonya. Nah, di sini tadi sampai di kartu Nine of Wands ya, kamu tertutup dari dia, banyak hal-hal yang kamu sembunyikan, mungkin karena kamu nggak yakin sama orang ini ya. Tapi dengan The Chariot saya lihat memang ada masalah nantinya, karena ini hitam dan putih. Kamu harus tegas dan kamu harus bisa mengalahkan apapun yang ada di dalam diri kamu. Mungkin di sini emosional, hasrat, ambisi atau antusias kamu terhadap seseorang yang sedang bersama kamu yang tidak bisa memberikan kepastian. Dan di sini kamu harus bisa sepenuhnya ya, Six of Pentacles di sini melintang. Kamu harus bisa sepenuhnya yakin dan maju terus dalam memilih dia, jodoh kamu yang datang, yang membawa keseriusan dengan kamu. Dia memang King of Wands ya, nggak banyak action, tapi dia tahu apa yang dia inginkan dan dia ingin yang pasti-pasti aja. Jadi ketika dia nantinya mengatakan kepada kamu kalau dia memang ingin menikah dengan kamu, ingin serius hubungannya dengan kamu, maka itu sudah dia pikirkan matang-matang ya. Saya katakan kalian akan menikah karena di sini ada Ten of Wands ya. Jadi jodoh kamu ini yang akan kamu temui di 2021 memang akan menjadi keluarga dan punya anaknya juga cepet di sini ya. Jadi bahagia dan kamu bisa sepenuhnya mencintai dia. Setengahnya ketika yakin untuk menikah dan setengahnya lagi itu akan tumbuh setelah kamu bersama dengan dia. Jadi saya lihat pacarannya sih setelah menikah ya. Perkenalan kalian di sini hanya sementara. Di situ kamu harus selesaikan semuanya dengan The Chariot ya. Kamu harus selesaikan hubungan kamu dengan orang ini dan kamu harus mikir-mikir lagi ya. Seperti dikejar waktu di sini. Takut kehilangan orang ini juga yang dengan King of Wands dia sudah stabil ya. Tinggal cari istri doang atau tinggal cari suami. Nah, jadi semua keputusan di tangan kamu. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kunci pertama. Oke, decknya sudah saya bersihkan ya, dan di sini saya akan lihat untuk ciri-ciri dari jodoh yang akan kamu temui di tahun 2021. Sesuai dengan reading yang sudah saya bacakan, energi King of Wands ya. Bagaimanakah ciri-cirinya? Kita lihat. Oh, ada angka 3 di sini. Ya, angka 3 ini berbicara tentang dipisahkan oleh lautan ya. Jadi bisa saja jodoh kamu ini adalah orang asing, ya, orang seberang. Jadi berbeda negara di sini, berbeda budaya juga. Tinggi, suka traveling. Mungkin memang kamu suka dengan tipikal orang asing ya. Jadi itu menarik afirmasi sehingga kamu cenderung membuka diri untuk tipikal ciri-ciri orang asing ya. Jadi di sini kemungkinan jodoh kamu adalah orang asing dan putih ya. Dan kemudian face-nya itu face impian. Jadi kalau feminin ya dia cenderung gimana ya, dengan perasaan, kelembutan ya. Kalau maskulin dia itu ya cenderungnya dengan logika. Nah, kalau laki-laki dia tampan, kalau perempuan dia cantik
Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf untuk pemilihan kartu pertama banyak cut ya, tapi saya upayakan untuk agar bisa pesannya tersampaikan ke kamu. Kalau kamu ingin deep reading lebih dalam membaca energi kamu, silakan hubungi saya melalui personal reading berbayar. Ada Instagram Kristal Tarot Indonesia, kamu follow dan kamu lihat nomor WhatsApp dan nomor Telegram di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa di like, comment, share. Kita lanjut untuk pilihan berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Oke, di sini kunci berikutnya ya. Ada 2. Saya akan mulai dengan kunci yang ini untuk pembacaan kedua. Jadi untuk teman-teman yang memilih kunci ini ya. Oke. Kita lihat apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun 2021 ini. Apakah jodohnya itu ngajak nikah ataukah hanya pacaran doang? Kita lihat bagaimana hubungan kamu dengan dia. Satu kartu ada King of Pentacles, Wheel of Fortune, ada Queen of Pentacles, Knight of Pentacles. Wow, semuanya Pentacles. Ada The Sun, kemudian ada The Hierophant, dan ada Ten of Pentacles. Wow. Oke, untuk kamu yang memilih kunci kedua di sini, King of Pentacles berbicara tentang karakter ataupun ciri-ciri, dan Queen of Pentacles. Jadi ini sama sih, kalau kamu Queen of Pentacles ya, maka dia jodoh kamu adalah King of Pentacles. Mungkin kamu ketemunya dengan orang ini dari profesional pekerjaan, di bidang pekerjaan yang sama, atau memang ada kerjasama pekerjaan atau organisasi yang intinya di sini memang terkait dengan bisnis, karir, pekerjaan, ya, dan keuangan. Di masa sebelumnya ada Knight of Pentacles. Jadi ini ada perbedaan yang cukup mencolok ya. Bisa aja perbedaan usia. Nah, kalau stabil, saya lihat di sini kalian sama-sama stabil dari sisi keuangan. Seperti yang saya katakan, mungkin profesinya sama, pekerjaan, bisnis, karir yang sama yang mempertemukan kalian berdua. Knight of Pentacles ini berbicara tentang mungkin kamu selama ini memang kerjasamanya dengan dia, dibimbing oleh dia. Bisa saja dia bos kamu, pimpinan kamu, atau leadernya kamu, atau kamu sekretarisnya dia, kamu asisten atau akuntannya dia di sini ya. Jadi ada keterkaitan itu yang sering membuat kalian bersama ya. Dengan The Sun di sini, kalian sering kemana-mana sama, kemana-mana bareng, makan siang juga bareng, istirahat juga bareng, karena memang kerjasama kalian itu harus solid gitu ya. Nah di sini ada Wheel of Fortune, tapi saya lihat dengan Wheel of Fortune sepertinya belum siap ya untuk menikah, belum siap untuk fase kehidupan yang baru. Sehingga saya lihat di sini kalian akan jadian, kamu dengan jodoh kamu ini, tapi belum menikah di tahun 2021. Mungkin bisa saja menikah di 2022 karena energinya saya tarik di 2021 ya. Belum menikah. Oke. Di sini ada The Hierophant. Mungkin kamu dengan dia hanya menjalin hubungan komitmen saja. Entah itu tinggal bersama, entah itu pacaran, entah itu bagaimana. Intinya ya komitmen seperti menikah tapi tidak diresmikan, tidak legal. Karena kalian berdua belum siap untuk menikah, belum siap untuk komitmen pernikahan ya. Dengan kartu Ten of Pentacles di sini intinya kalian berdua memang ingin mencapai kesuksesan, impian, cita-cita, ingin mencapai karir yang tinggi, atau memang di sini ingin benar-benar stabil dan bisa membanggakan keluarga. Jadi hubungan ini mungkin akan lama karena di 2021 kalian akan menjalani hubungan bersama-sama tapi tidak ada legalitas ya. Dia adalah jodoh kamu dan
Kalau kamu ingin melegalkan, sebenarnya bisa. Kalau kamu memang berniat ingin melegalkan. Tapi karena kamunya juga saya lihat di sini belum serius, seperti dalam hubungan ini tidak terlalu konsisten menuju ke arah pernikahan, nah dianya juga seperti itu. Kalau salah satunya aja di sini memacu atau memicu pasangannya untuk ayo dong kita nikah, pokoknya tahun 2021 ini kita nikah, bisa menikah, ada kemungkinan bisa menikah, tapi masih materialistis dengan realistis kehidupan, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mengejar karir, mengejar ya label diri gitu ya. Jadi ada cita-cita yang memang benar-benar ingin dicapai yang membuat semuanya ditunda. Oke, jadi untuk kamu yang memilih kartu kedua, kalau kamu saat ini belum ketemu dengan seseorang rekan kerja kamu ini, yang saya katakan, saya akan lihat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri jodoh kamu yang ada di 2021 ini yang akan bersama dengan kamu. Di sini ada 37. Nah, kan waktu, jam. Oke. Ciri-cirinya adalah seseorang yang berjalan cepat. Kalau bekerja itu sangat fokus, rapi, terlihat profesional dari fashionnya, dan cerdas ya. Kemudian dia ini juga suka menggunakan jam tangan. Jadi jam tangan itu kayaknya nggak bisa lepas dari tangannya. Ketika tidur pun dia menggunakan jam tangan. Kalau laki-laki ya dia tinggi, nah kalau perempuan dia semampai. Tidak juga terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek, tapi 150 lah ya tinggi badannya. Dan untuk kulit sawo matang ya, jadi nggak terlalu putih juga di sini. Oke. Ada yang menggunakan kacamata juga ya. Jadi bisa jadi kacamata itu sebagai fashion atau karena terlalu sering melihat komputer di sini. Oke, baik. Oh ya, dari dahiropan di sini menggambarkan mungkin kalian juga dibedakan dengan usia yang cukup jauh ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau kamu ingin dibacakan lebih dalam, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Sekarang kita lanjut untuk pilihan berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Oke, untuk selanjutnya yang memilih kunci terakhir ya, yang bentuknya seperti ini, kita lihat apakah kamu akan ketemu jodoh di tahun 2021 ini. Apakah jodohnya ngajak nikah atau bagaimana di sini ya? Kita lihat. Apakah pemilih kunci ketiga akan menemukan jodoh di tahun 2021 ini? Dua kartu, yang pertama di sini Strength, kemudian ada Knight of Pentacles, ada Ace of Pentacles. Wow, ini workaholic banget. Jadi yang kamu pikiran adalah kerja dan kerja, nggak mau buang kesempatan juga. Ini yang buat kamu kayaknya menunda-nunda pernikahan di masa-masa sebelumnya. Ada Empress, oh pengabdian untuk ibu ya, atau memang kamu seorang ibu di sini yang berjuang cukup keras perjuangan kehidupan kamu dengan the strength di sini ya, memperjuangkan anak atau memang di sini untuk mengangkat derajat orang tua. Oke. Ada King of Pentacles. Yang kamu harapkan adalah seseorang yang stabil dari sisi finansial sehingga tanggung jawab kamu, pekerjaan kamu di sini bisa lebih nyantai ketika nantinya menikah. Nah, di sini ada Three of Wands dan ada Six of Cups. Oh, jadi di sini saya lihat kamu masih menunggu jodoh kamu yang sebenarnya. 2021 belum ada ya. Tapi ada Six of Cups. Kamu masih terkait dengan orang-orang dari masa lalu. Mungkin ini mantan kamu. Urusannya belum kelar di sini ya. Jadi dikelarin dulu deh urusan kamu dengan orang ini.
baik itu dari urusan legalitasnya ataupun kepastian hubungan kalian, kalaupun putus ya putus, kalaupun cerai ya cerai secara legal, dan juga energi toksik dia yang ada di dalam diri kamu. Kamu harus bersihkan dari pikiran, diri kamu, perasaan kamu harus benar-benar bersih, ikhlas, melepas, membiarkan dia pergi dengan takdirnya. Baru kamu di sini bisa menyambut kehidupan baru. Dan mungkin kamu akan terhubung dengan teman-teman lama kamu di sini ya, dengan Six of Cups akan ada reuni dan pertemuan. Jadi saya lihat sih kamu cukup enjoy dengan kehidupan kamu, walaupun di sini cukup keras, kamu sibuk ya, kamu punya banyak kegiatan di sini dengan Six of Pentacles. Yang penting kalau ada kesempatan kerja ya kamu kerjain gitu ya. Kamu udah punya kerja, tapi kamu cari juga job tambahan untuk income tambahan, dan kamu asyik aja menjalaninya. Bahkan dalam pekerjaan kamu di sini lebih bebas bersosialisasi, nggak ada belenggu, dan the strength ini bagaimana kamu bisa mengendalikan diri kamu. Misalnya hasil dari kerja keras kamu nggak kamu gunakan untuk sembarangan, tapi kamu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di sini. Kamu cukup hemat ya, bahkan cenderung kamu sering menahan keinginan kamu untuk beli sesuatu yang baru ya. Kalau misalnya yang lama juga masih bisa kamu gunakan gitu. Nah di sini dengan Three of Wands masih penantian, masih menunggu seseorang yang datang, tapi memang kamu harus melepaskan King of Pentacles yang masih ada di dalam alam bawah sadar kamu. Ya, so di sini saya lihat untuk sampai ke pernikahan belum ada, tapi kalau untuk ketemu dan menjalin hubungan deket ada, tapi bukan seperti komitmen pacaran ya, deket sekedar deket, mungkin curhatan ya, atau ada hal-hal yang terkait dengan hubungan kerja, komunikasi di sini, okay. Tapi mungkin kamu nggak siap juga untuk berkomitmen dengan orang itu, karena di sini memang kamu masih ada energi yang kamu rasakan belum selesai dengan King of Pentacles ini, okay. Ada kaitannya dengan anak juga saya lihat. Jadi masalah kamu dengan orang ini ada kaitannya dengan anak, jadi memang perlu waktu untuk menyelesaikan semuanya. Dan 2021 adalah proses kamu untuk benar-benar healing, bersihkan energi toksik itu, detox ya, dari masa lalu kamu, dan juga menyelesaikan masalah-masalah kamu. Selesaikan ini di 2021, ini target kamu ya, agar 2022 kamu bisa menyambut jodoh yang terbaik untuk kamu, jodoh yang selanjutnya ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya, dan kita akan lihat siapa orang yang tadi saya katakan, walaupun energinya sangat kecil ya, tapi coba saya lihat energi, ciri-ciri seseorang yang mungkin akan jadi teman curhat kamu, teman sharing kamu. Dia bukan jodoh yang kamu inginkan sih, bukan seseorang yang bisa menjalin hubungan dengan kamu, karena kamu juga dengan diserang di sini kamu menutup diri untuk berkomitmen. Tapi mungkin ada yang ingin tahu ya siapa, bagaimana ciri-ciri orang itu. Di sini ada 21. Oke, waspada ya terhadap orang ini. Dia teman kamu, tapi dia ini cenderung berpikiran negatif. Orangnya pesimis dan sensitif. Oke. Jadi mungkin kamu senang ketemu sama dia karena kamu dan dia itu punya penderitaan yang sama. Bisa saja kamu dikecewakan suami, dia dikecewakan istri mungkin ya. Atau ya penderitaan yang sama membuat energi kalian itu tarik-menarik, sehingga kalian ngerasa satu vibrasi dan cocok. Tapi sebenarnya dia itu seseorang yang sangat sensitif perasaannya. Nasibnya sama, perasaannya sama, tapi prosesnya belum tentu sama di masa yang lalu. Bisa saja dia separation karena salah dia, tapi mungkin dia merasa menjadi korban ya, mental korbannya kuat banget, jadi ketemu sama kamu karena rasanya itu sama, tapi kenyataannya kan belum tentu sama maksud saya. Nah, di dalam hubungan ini mungkin kamu akan stuck pada orang ini ya. Jadi dia bisa jadi teman kamu, mungkin nganterin kamu kemana-mana, nemenin kamu kemana-mana ya. Tapi memang kamu gak juga minat dengan orang ini karena kamu ngerasa wah ini bukan tipe kamu banget gitu ya. Entah kalau dia punya perasaan kepada kamu.
Namun ini bukan jodoh, jadi saya hanya cek aja ciri-cirinya seperti apa. Kamu harus waspada karena dia bisa menggagalkan healing kamu. Ya, bisa aja dia menanamkan dendam yang ada di diri dia, disugestikannya ke pikiran kamu, itu bisa saja. Jadi waspada itu perlu, oke? Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk teman-teman semua. Tentunya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan karena yang saya baca di sini energinya general, tidak menyinggung energi kamu secara personal. Jadi jika kamu ingin dibaca lebih dalam untuk melihat jodoh kamu di 2021, apakah dengan kartu tarot, apakah dengan hitungan astrologinya, silahkan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Salam, bye.